Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Kembali lagi di channel Jendela Malam. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah dari seseorang gitu ya, yang kirim ke kita juga, yang akan diceritakan oleh Neng Siti juga. Jadi gimana gitu ceritanya teh? Jadi gini ya ceritanya, ini tuh pada saat di salah satu ya pekerjaannya ya gitu. Jadi sebut aja ya yang kerja ini namanya itu Dewi. Nah si Dewi ini dia itu kan kerja, dia itu dipercaya banget itu di tempat kerja itu gitu sama si bosnya. Mungkin ada yang ya sirik juga ya sama Iri dia gitu ya. ya kan gitu. Nah itu ada yang temennya gitu di sepekerjaan itu, ada yang bawa kun. Nah Jadi seperti penjaga gitu ya. penjaga gitu. Oke. Ya, seperti biasa ya teman-teman ya, kita akan masuk ke opening terlebih dahulu dan selamat mendengarkan, enjoy. Oke. Nah gini ya, pertama sih dia tuh kan belum kerja ya keluar gitu ya. Itu pertama-tama ya masih intinya kalau di kampung lah gitu. Kerja di kampung. Nah lama kelamaan si Dewi ini diajak sama saudaranya buat kerja di kota gitu. Dia bilang ya di kota itu ya kita bisa jadi kasir gitu. Jadi bisa ya kan di toko-toko gitu. Jadi Tahun berapa itu waktu dia kerja di sana? Pada tahun 2011-an lah. Oh, Nah, berarti 11 tahun yang lalu ya. iya, udah lama banget lah ini. Cuman dia pernah cerita ke saya gitu. Nah, udah gitu dia pergi kerja sama si temennya itu. Nah, udah gitu, udah kerja, udah lama dia itu dipercaya gitu sama si bosnya. Nah, udah dipercaya, dia itu kalau istilahnya kalau minjemin uang juga dia yang paling dipercaya gitu. Jadi kan si pegawainya itu dikasih buat pinjaman uang gitu. Jadi kayak kalau buat ini mah apa ya? Bahasa gaulnya kasbon gitu ya. Nah, bahasa gaulnya kasbon ya. Nah, kalau kasbon gitu, nah dia lebih dipercaya buat megang uangnya dan kalau minjemnya lebih gitu, kalau kasbonnya lebih kan itu otomatis di luar gimana ya, gaji gitu. Nah itu dia yang nagih gitu. Dia dipercaya banget pokoknya sama si bosnya Atasannya itu gitu. ya. Mungkin itu ada yang sirik sama dia gitu. Nah pada suatu saat ya dia itu lagi biasa ngobrol gitu, kata temennya ini coba dong kamu kesini, ini bantuin saya ngerjain berkas-berkas untuk pengeluaran gitu, Laporan gitu ya, laporan pengeluaran atau pemasukan di sini gitu, kata dia. Ya udah sini saya bantuin katanya. Udah dibantuin. Nah ada ya temennya yang bawa si kun itu, dia itu liatin aja gitu, kayak lihat itu tatapannya itu tatapan apa sih, tajam gitu ya. tajam gitu, terus kayak yang sinis nantang gitu ya, gitu. nantang gitu. Nah kebetulan si saudara yang ngajaknya itu dia itu bisa gitu, jadi ya intinya dia itu bisa dalam ya ngelihat gitu, Indigo gitu ya. ya gitu kalau bilang di indigo sih ya.
Nah dia itu bisa ngelihat kalau dia itu bawa penjaga, dan penjaga itu kuntilanak. Nah dia itu bilang ke si Dewi ini, katanya dia tuh dia bawa sesuatu gitu. Bawa apa sih gitu kan, dia mah polos itu ya orangnya, jadi apaan sih gitu. Nah pas sudah gitu si Dewi pun nggak ngelah, udahlah kalau kan dia disuruh bantuin gitu, dia nulis aja biasa gitu. Nah kata si temennya ya, si saudaranya itu katanya gini, lawan katanya gitu. Lawan apaan coba, kan nggak ngerti gitu kan, ya, gue nggak ngerti gitu, lawan apa gitu. Nah udah gitu dia itu nggak tahu masukin apa gitu ya ke badan si Dewi itu kan. Dia mah nggak, kalau bahasa Sundanya mah nggak ngulik gitu ya, nggak ngulik sama ilmu ya atau kemistisan gitu, enggak gitu. Nah pas waktu itu nggak tahu gimana dia itu nepuk gitu ya, nepuk apa sih, pundaknya gitu. Dia itu nepuk dan dia bilang masuk katanya gitu. Nah udah dia bilang gitu, katanya gini, tuh lihat cina dia nantang gitu, dia nantang, coba lawan gitu katanya gitu. Lawan jadi si dia itu nyuruh ngelawan tapi bukan sama dia, tapi malah ke si Dewi gitu ya. Ya lebih tepatnya gitu sih ya. Nah dia itu suruh ngelawan tuh ke si Dewi. Kan si Dewi kan dia bingung dong, dia mau ngelawan gimana gitu kan. Gue juga nggak ngerti gitu kan kalau bahasa ininya mah gue nggak ngerti apa-apa, lu bilang gue harus ngelawan dia gitu. Nah udah lama kelamaan gitu dia itu ngerasa pundaknya itu berat pas dia ya dimasukin, mungkin ya dia itu pundaknya berat, katanya kayak bawa beras seton gitu. Berat banget gitu. Terus tangan jadi sebelah gitu, sebelahnya itu tangan sama kakinya itu apa ngepel gitu, yang ngepel gitu. Nah pas udah gitu ini apaan gitu ya, tapi itu kalau kemasukan mah pasti kesurupan gitu mah. Kok biasanya gak sadar gitu. Nah gak sadar, ini mah dia sadar gitu, dia masih sadar kalau dia itu dimasukin terus ini berat, cuman yang kerasa sama dia itu berat gitu. Nah tapi dia itu cuman ngeliatin dia gitu, ngeliatin mata dia juga ngeliatinnya pertama-tama tajam gitu, ngeliat gitu. Nah udah lama dia itu si Dewi ngeliatin si cewek itu, udah lama ngeliatin si cewek itu malah nangis, kejar-kejar sampai guling-guling gitu. Tapi si Dewi tetap aja ngeliatin. Ya kata si saudaranya itu juga, liatin aja terus, liatin katanya gitu. Nah dia tuh kejar-kejar gitu, nangis terus-terusan nangis. Nah udah lama, nah manggillah si orang yang bisa gitu. Nah nggak manggil orang yang bisa. Terus si Dewi pun bilang ke si saudaranya, lu gak masukin gua apa nih sampai gua berat gini, lu mah gila gitu ya kan. Kalau dia kan bilangnya kasar lah gitu, karena nggak tahu apa-apa langsung gini itu dimasukin. Nah udah gitu saya cerita si yang orang bisa itu udah ke tempat kerjanya gitu. Nah udah ke tempat kerjanya, pas si yang bisa itu ngebatin yang tadi yang cewek-cewek yang kejar itu udah sembuh, dia itu sembuh. Udah gitu terus si Dewi itu bilang ke si yang bisa itu gini katanya, gimana nih kok ini tangan saya gini, katanya kukunya itu pendek tapi gak tahu kenapa kukunya itu kayak yang jadi sendiri gitu, panjang. Jadi dia itu ngepal, tangan yang ngepal itu sambil nusuk gitu, si kukunya itu nusuk kayak yang ya hampir berdarah lah katanya gitu. Nah
itu kan si Dewi tuh bilang ke si yang bisa itu, gimana nih kok nggak bisa dibuka gitu, kalau bener bisa coba buka nih, kalau bener bisa katanya gitu. Si nya pas belum belum ngelihat mata si Dewi itu, pas si nya ngelihat, lah lu mah semuanya dibawa gitu, satu kompi katanya gitu. Lah si Dewi itu kan bingung dong, satu kompi apa gitu kan, nggak ngerti katanya. Ini mah cina macan semua katanya gitu. Pantas aja cina cewek tadi cina kejar-kejar katanya gitu. Oh, jadi tangan ngepel teh kayak gimana ya? Jadi kan kayak harimau mungkin Nah, gitu ya. lebih Macan jadi kan tepatnya, jadi kayak tangan sama kaki macan mungkin ya kayak gitu. lebih tepatnya kayak gitu. Soalnya kan banyak juga yang datang gitu kan. Ya mungkin kan yang saudaranya itu kan indigo mungkin. Jadi tahulah apa yang harus dipanggil gitu. Mungkin dimasukin ke dia, tapi masuk itu dengan cara ya dia itu ingat gitu, jadi dia tuh sadar gitu kan. Nah udah gitu ya si A-nya bilang, wah udah teh katanya, ini mah udah nggak sanggup saya, udah nggak sanggup. Masa katanya gini, masa kamu bisa obatin dia tapi nggak bisa obatin saya gitu, kan kamu bisa gitu, orang bisa lah gitu, kata dia gitu. Udah teh saya udah nyerah gitu katanya gitu. Nah udah gitu singkat cerita dia pulang, si Dewi itu pulang kan, dia pada waktu itu ngekos ya, ngekos tapi sendiri, jadi nggak sama si saudaranya itu, jadi beda lah kosannya. Nah dia pulang terus dia ke kosannya gitu, pas di kosannya dia telepon ke ayahnya gitu kan, ayahnya itu bisa lah orang ya, bisa dibilang ayahnya juga bisa gitu, orang bisa. Nah dia bilang, dia belum bilang apa-apa gitu, belum bilang ini pak nggak tahu kenapa gitu, ini badan berat banget gitu, belum bilang kalau dia itu dimasukin sama si saudaranya, belum bilang gitu juga. Bapaknya langsung bilang gini, ya iyalah itu semuanya dibawa ke sana katanya gitu. Nah dari situ kan dia nggak ngerti. Nah kata bapaknya gini, ya gimana bapak juga susah katanya kalau mau buang-buangin dari badannya kalau ke sana gitu, udah mah jauh gitu. Nah kata si bapaknya, udahlah gini, apa sih, gelas kasih air, terus HP itu tindihin gitu disimpan di atas gelas itu gitu. Nah pas udah gitu dia turutin, dia nunggu sampai si bapaknya udah selesai bacain, gak tahu apalah. Kata bapaknya gini, udah sekarang mah minum terus mandiin, udah gitu doang, bapaknya bilang gitu doang. Nah langsung si Dewi ini langsung minum, langsung mandiin, dan bener alhamdulillah katanya badannya jadi enak banget. Jadi udah gak ada yang katanya kayak berat, yang berat yang kayak bawa 1 ton itu hilang, bener-bener hilang. Termasuk tangannya juga udah sembuh lagi. Sembuh lagi gitu. Nah dari situ ya dia bilang ke saudaranya, nggak ya, lain kali nggak boleh intinya mah langsung masukin yang kayak gituan, tapi nggak, kalau dia nggak bisa ngeluarin gitu. Nah dia marah banget ke si saudaranya. Iya. Nah sampai di situ ya mungkin dijadiin pelajaran juga mungkin ya, kayak buat si saudaranya buat nggak kayak gitu lagi gitu kan. Apalagi kalau saudaranya nggak bisa ngeluarin kan, kasihan juga si Dewinya gitu ya, repot juga. Nah mungkin kalau buat cerita yang itu mah cuman segitu dari saya. Cuman ya kan dianya juga cerita ke saya hanya segitu gitu kan ya, mungkin hanya segitu lah. Oke gitu teman-teman ceritanya. Kita juga akan masuk ke sesi tanya jawab lagi ya. Iya boleh. Yang mau ditanyain teh gini teh, terus responnya yang ngemasukin itu gimana gitu,
ngerasa bersalah atau gimana gitu? Dia malah gimana ya, malah cekakakan gitu, malah dia malah senyum-senyum gitu. Ya maaf gitu kan, tadinya kan biar kamu ngelawan dia gitu kan, Heeh. dia kan udah nantang gitu, jadi dia ngerasa ditantang gitu sama si Oh. cewek itu, dan tatapannya juga nantang gitu ke Ya terus dia. kenapa malah dimasukin ke si Dewi gitu? Bukannya dia sendiri gitu yang Nah, ngelawan? itu kayaknya si Dewi ini kan dia nggak ke gimana ya, nggak ngulik ke yang kayak gitu, jadi dia lebih kayaknya wah lebih baik masukin ke dia aja gitu. Oh, Jadi jahil mungkin nah ya. gitu, nah masuk ya jadilah kayak gitu. Tapi emang bener kayaknya si Kun Kun itu lebih rendah, kayaknya si apa ya, mis gimana ya, hawanya atau apa ya, aura lah, auranya lebih rendah dari ya Semacam itu si gitu ya. ya yang ada di Tubuh si si Dewi Dewi tadi. itu. Mungkin banyak juga ya, jadi mungkin dia takut atau gimana sampai dia kejar-kejar kayak gitu. Tapi si siapa itu teh? Yang tadi ya yang bawa si Miss Kun Kun itu ya. Iya, si cewek Terus itu. dia gimana udah kejadian itu? Nah udah kejadian itu dia sadar biasa. Oh, Jadi cuman jadi takut gitu ya ke si nah Dewi lebih gitu ya. ke takut gitu. Jadi segen aja sampai dia udah berjalannya waktu gitu, dia jadi segen aja, jadi nggak berani lah, lebih nggak berani gitu. Jadi tadinya dia tuh pede mungkin ya, Iya, jadi pede, bawa dari songong sana, lah gitu. bawa dari sana, bawa nih gua bawa penjaga gitu Nah ya. bener, nah kan kalau si saudaranya Dewi kan nggak mau kalah tuh kan, dia juga bilangnya gini kan, masa gue juga nggak takut gitu, masa takut sama dia ya, gue kan orang, intinya gue kan orang kampung, gue orang Bandung gitu, gue juga punya lah intinya mah penjaga lah gitu. Nah gitu, Jadi intinya kayak unjuk gigi gitu ya. nah unjuk gigi, kalau dia nantang saya juga berani buat maju, nah gitu. Gua jual gua beli gitu Nah ya. gitu lebih tepatnya mah. Oke, mungkin segitu ya teman-teman untuk cerita kali ini. Semoga kalian sehat semuanya. Terus yang sedang beraktivitas seperti biasa, semoga dilancarkan aktivitasnya. Amin. Terus yang sudah menyelesaikan aktivitas, selamat beristirahat. Saya Ramdan. Dan saya Siti Rasmawati. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.